Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Baik ya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Isti'dadan huma minatawahid isnan salasa du'aan a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin amin ya rabbal alamin. Ya baik, sebelum kita mulai ke materi, Ustazah mau absen terlebih dahulu ya. Hari ini yang tidak hadir siapa? Ya, semuanya hadir ya, alhamdulillah, berarti semuanya sehat walafiat. Baik, hari ini kalian masih ingat gak surah Al-Alaq ayat 1-5? Masih. Nah, boleh sekarang kita baca sama-sama ya. Semuanya baca sama-sama ya. Wahid, isnan, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Baik, dari surah Al-Alaq ayat 1-5, kira-kira ada yang tahu tentang surah apa itu? Tentang ayat apa? Tentang apa? Iya, tentang segumpal darah. Ayat pertama apa dia bilang? Iqra. Apa artinya Iqra? Bacalah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional ya. Jadi ini erat kaitannya juga dengan perintah Allah untuk membaca. Membaca artinya kita itu diperintahkan untuk belajar, untuk berpikir. Oke, salah satunya ialah dengan berpikir komputasional. Coba perhatikan gambar ini. Oke, ini apa kira-kira? Biasanya untuk apa ini? Untuk breakfast atau untuk sarapan. Nah, kira-kira kalau Ustazah tanya, bagaimana kalian menyiapkan sarapan kalian? Ya, pertama apa dulu? Olah dan bahannya. Terus, misalnya kalau mau buat apa nih sarapannya nih? Roti. Apa aja disiapin? Sayur-sayurannya. Terus bagaimana langkah-langkahnya? Ya, kita siapkan dulu rotinya, terus telurnya diapain dulu? Dipecahkan, digoreng, apalagi? Apa? Rotinya dipanggang, betul. Iya, terus masukin sayur-sayurannya, ada bumbu-bumbunya dikit ya. Nah, yang kalian sebutkan tadi itu adalah salah satu berpikir komputasional. Ya, jadi berpikir komputasional itu adalah salah satu metode berpikir dengan cara komputer. Ya, dengan cara apa? Komputer. Jadi secara tidak langsung kalian dalam kehidupan sehari-hari telah melakukan proses berpikir komputasional. Kayak misalnya kalian kalau bangun pagi kira-kira apa yang kalian lakukan? Bangun, baca doa, apalagi? Gosok gigi, cuci muka, sholat subuh dan lain sebagainya. Itu salah satu
metode berpikir secara komputasional dengan metode, ada 4 metodenya, ada dekomposisi, ada pola, ada abstraksi dan algoritma. Nah, hari ini kita akan belajar tentang algoritma. Ya, algoritma itu adalah proses pembuatan metode berpikir dengan menggunakan langkah-langkah. Ya, jadi kayak tadi kan sebutin bagaimana cara membuat sarapan. Kemudian bagaimana cara membuat nasi goreng. Kemudian bagaimana cara kalian bisa sampai ke hammam. Ya, itu sama saja dengan metode berpikir dengan menggunakan algoritma. Kalau ke hammam, kira-kira apa yang kalian lakukan dari sini? Ya, jalannya apa? Maju. Maju berapa langkah kira-kira? Misalnya maju 5 langkah, kemudian belok kanan. Maju lagi kan sampai berapa langkah, bisa 10 langkah, kemudian belok kiri. Itu namanya juga metode algoritma, itu prosesnya. Paham? Oke, sekarang kita lihat dulu. Nah, kini saya sajikan kalian sebuah masalah. Yang pertama, masalah yang dimana di kantin. Ini antriannya tidak beraturan. Ya, tidak mau ngantri. Sama ini ada robot, tapi dia robot yang canggih, tapi dia nggak bisa ngambil buku itu. Kira-kira bagaimana? Apa yang harus kalian lakukan? Ayo, coba kalau masalah yang pertama. Kira-kira kalau di kantin, mengantrinya gimana kira-kira? Dengan baik, dengan tertib. Kemudian kalau yang kedua, gimana cara supaya robotnya itu bisa ngambil ininya? Dibantu diapain? Dipegangin? Ayo gimana? Dibantu diambilin. Nah, kan ceritanya dia bisa teknologi bisa ngambil sendiri robotnya. Apa yang harus kita lakukan supaya dia bisa mengambil sendiri? Memperbaiki mesin, apa lagi? Apa? Memberitahu langkahnya, benar, memperbaiki mesin atau memberitahu langkahnya. Jadi yang namanya teknologi itu perlu kita namanya menginput data atau perintah, itu namanya coding. Ya, coding itu artinya kita memasukkan perintah atau langkah-langkah agar suatu benda atau suatu sistem itu bisa berjalan dengan baik. Ya, misalnya nanti kalian di robotnya, ya cara menjalankannya, perintahnya tangannya dimajukan berapa ini gitu, supaya bisa diambil bendanya kedeteksi. Itu namanya proses coding. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini apakah itu berpikir komputasi? Jadi itu berpikir komputasi ini menguraikan masalah yang rumit menjadi komponen yang lebih sederhana. Ya, menjadi komponen yang lebih mudah dipahami. Itu namanya berpikir komputasional ya. Selanjutnya, kenapa kita harus mengasah berpikir komputasi? Karena apa? Karena salah satu yang dibutuhkan untuk keterampilan masa depan itu adalah berpikir komputasional. Di mana sekarang kita tahu semua barang-barang yang ada di dunia ini sudah canggih semua. Ada mobil bisa terbang. Ada nggak? Udah pernah lihat belum? Iya kan? Ada apa lagi? Ada sekarang mobil pakai listrik. Ada mobil lagi. Ada yang apa lagi? Mobil yang bisa jalan di air. Jadi semua itu sudah canggih. Nah, salah satu untuk membuat hal seperti itu kita harus mengasah kemampuan berpikir komputasional. Nah, oke, lanjut. Dunia juga semakin digital yang tadi saya sampaikan ya. Nah, perhatikan Ustazah. Nih ya. Ini bagaimana AI bekerja, bagaimana kecerdasan intelektual itu bekerja. Jadi semua teknologi, semua ini tuh sebentar. Nah, jadi ini contohnya ya. Jadi semua teknologi yang kita gunakan, baik baik ChatGPT, kemudian sekarang kalian tahu Gemini, apalagi kira-kira aplikasi-aplikasi Meta AI, Cici, itu lain sebagainya itu membutuhkan ya Siri dan lain sebagainya itu membutuhkan namanya data. Sekarang perhatikan di sini kita harus memilah yang mana namanya ikan. Oke, apakah ini ikan? Tidak.
Oke. Oke, sekarang kita identifikasi ya. Oke, apakah dia termasuk ikan atau tidak? Ini ikan? Oke, ini? Ya, ini? Ini? Ini kita no. Oke, lagi ya. Coba kita satunya kita coba yang salah ya. Kita coba salah masukkan data. Kita coba masukin ini adalah ikan. Ini ikan dan ini ikan. Coba kita lanjutin ya. Udah ada 8 ini. Sekarang kita lihat apakah dia bisa mengidentifikasi dengan baik yang tadi kita masukin. Nih benar. Wah, ternyata kaos kaki benar. Wah, benar. Nah. Nah, lihat ini nih, ternyata masih ada barang-barang yang atau apa namanya yang dianggap sebagai ikan. Nah, kira-kira kenapa? Ayo, kira-kira kenapa nih? Ada kaos kakinya ada ikan, jadi ikan katanya. Ini jadi ikan. Kenapa kira-kira? Iya, karena kita salah memasukkan data. Karena ada data yang kita salah masukkan. Begitu juga dengan teknologi. Jadi kita nggak serta-merta harus percaya dengan teknologi. Kita harus filter lagi. Apakah itu sudah benar atau tidak? Informasi yang kita dapatkan tidak harus kita terima dengan mentah-mentah. Kalian harus filter apakah itu benar atau tidak. Paham ya? Coba lagi. Sekarang kita coba. Nah, ini kan banyak, ini kan bukan ikan tapi masuk ikan. Ini bukan ya. Sekarang kita coba lagi. Oke, kita mau di awal ya. Ini kan bukan? Bukan. Ini? Oke, ini? 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 Oke, lanjut aja. Ini? Udah, ini? 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 Kita coba sampai 30 aja ya. Kita coba dari 30. Oke. Sekarang kita coba cek lagi apakah udah benar nggak ya datanya. Nanti coba kita lihat. Nah, ternyata ada yang masih salah kenali oleh AI. Lihat lagi. Nah, ayo, coba ya. Kita stop dulu. Nah, lihat, ternyata masih ada yang bukan ikan, tapi termasuk ikan. Kira-kira ada yang bisa tahu nggak kenapa bisa seperti itu? Kasih apa? Kasih umpan. Kenapa kira-kira? Informasi apa? Benar. Jadi kita yang namanya teknologi itu membutuhkan data yang lengkap selengkap-lengkapnya. Ya, yang tadi kita masukin kan hanya sampelnya itu baru beberapa ikan aja jenis ikan. Baru ada yang bulat, ada yang segitiga, sedangkan jenisnya banyak sekali. Jadi kalau misalnya kita masukkan yang bentuknya segitiga, maka dia akan identifikasi benda yang bentuk segitiga itu akan terdeteksi menjadi ikan. Itulah kekurangannya AI. Ya, paham sampai sini? Oke, baik. Sekarang Ustazah mau kasih kalian tugas sesuai dengan kelompok masing-masing tentang masalah yang tadi Ustazah paparkan di
PowerPoint tadi. Nah, oke, tentang masalah ini saya sudah bagi tadi. Kalian silakan memilih salah satu masalah yang ada di LKPD-nya. Ya, per kelompok ya. Silakan ditulis. Oke. Di situ ada masalah-masalah atau langkah-langkah yang harus kalian buat. Misalnya ada membuat jus mangga, memasak nasi goreng, menanam pohon tomat, membersihkan ruang kelas, atau kalian boleh memilih masalah lainnya. Ya, kalian buat itu menjadi Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya, ini namanya metode algoritma. Ini namanya algoritma dengan menggunakan flowchart. Flowchart ini dimulai dari misalnya kalian membuat suatu aplikasi yang dapat menentukan lebar sebuah persegi panjang, ya, luas persegi panjang. Jadi kalian mulai dulu, klik mulai, kemudian input lebarnya, panjangnya, luasnya, kemudian tampilan luas, baru selesai. Kemudian yang kedua nih ada contohnya yang mudah lagi, ya. Kalian kalau mau merapikan tempat tidur, yang pertama kalian mulai dulu, kemudian merapikan tempat tidur, ini inputnya ini ya, kemudian pindahkan. Kalau bentuknya kotak seperti ini berarti dia proses, pindahkan bantal, rapikan spray, kemudian lipat selimut, susun rapik, dan tempat tidur ini, yang ini tuh namanya proses kalau kotak. Kemudian kalau ini namanya input, dan ini outputnya, tempat tidur sudah rapi, baru selesai. Paham? Jadi metode berpikir komputasional seperti itu. Dari mulai, kemudian kalian merapikan tempat tidur, kemudian prosesnya ada pindahkan bantal, rapikan spray, lipat selimut, susun rapi, kemudian outputnya tempat tidur jadi rapi, baru selesai. Nah, sekarang kalian pilih langkah apa yang kalian mau buat. Oke, misalnya mau buat jus, apalagi apa yang harus kalian buat siapkan mulainya. Apa yang harus kalian input. Prosesnya seperti apa dan outputnya seperti apa, baru selesai. Oke, paham? Oke, silakan pilih, boleh kalian pilih sesuai dengan topik yang di situ atau boleh bebas yang kalian temukan masalah di sekitar kalian. Kelompoknya ini kelompok 3 gitu. Iya, ini kelompok 1, kelompok 2, mana nih? 1, 2, 3, 4 dah. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Ya, boleh silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Ya. Ya, silakan. Sebentar ya. Ya. Nah, apa masalahnya? Apa masalahnya? Kira-kira dari menanam pohon tomat ini, misalnya kesulitannya apa? Menanamnya. Ya, tulis nggak apa-apa. Tujuannya apa? Untuk membuat, misalnya masalahnya tomat di rumah sudah habis misalnya. Tomat saat ini sedang langka misalnya.
Atau kalau kalian punya masalah, saya mau buat itu apa namanya sampah tempat sampah yang bisa mendeteksi apakah dia organik atau anorganik, itu bagus itu. Hmm. Boleh, boleh banget. Boleh, boleh. Nanti tinggal kalian buat skema di sini ya. Algoritmanya dibuat kayak gitu. Ya. Apa? Input itu masukan. Input itu masukan, ya. Kita masukkan, maksudnya kita mulai dari apa? Ya, kita mulai dari apa? Itu namanya input. Ya. Ya. Ya, apa yang mau dipilih? Kalau kalian mau punya masalah yang lain yang mau dibuat itunya boleh. Enggak, kira-kira kenapa masalahnya seperti apa alasan kalian milih itu? Atau kalau mau kalian bisa membuat sistem apa gitu, bagaimana kalian bukan, misalnya kalian mau membuat tempat sampahnya itu bisa memilah mana yang organik, mana yang anorganik. Kemudian kalian mau buat nomor antrian di kantin, boleh, gimana caranya? Boleh pakai skema kayak gitu, gimana cara kalian bisa membuat suatu sistem? Boleh, bebas. Boleh mencari masalah yang lain yang kalian temukan di sini sekolah, lebih bagus lagi. Apa yang masalah yang kalian temukan di sekolah? Kalau dia lebih dari 6 boleh tambah lagi sampingnya ya. Nanti setelah ini dibuatin algoritmanya di sini. Yang kayak gitu algoritmanya ya. Boleh ke samping juga. Boleh ke samping, ya. Ya. Ayo, ada? Mana? Kalian milih menanam pohon. Kira-kira apa masalahnya kalau menanam pohon tomat itu? Ada kah? Berarti kita harus Ada nggak kendalanya? minusnya. Ya, minusnya mana? Kayak masalahnya misalnya tomatnya kadang bisa lama suburnya, layunya ya boleh. Bisa layu jika kita tidak menyiramnya, masalahnya. Boleh aja tulis dah. Tulisan saya jelek. Nanti setelah selesai, boleh nanti perwakilan kelompoknya untuk presentasi di depan ya. Perwakilan kelompoknya presentasi ke depan.
Nanti kalau di algoritmanya bisa di itu aja, diringkas aja kalimatnya ya. Jadi itu misalnya Itu yang buat muter-muter itu apa namanya Ustazah? blender. Sampai dia makan. Hmm? Untuk tujuan kalian buat langkah-langkah ini apa? Apa manfaatnya? Baik ya, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Iya, langkah-langkah algoritma atau berpikir komputasional dengan metode algoritma. Gimana perasaan kalian hari ini? Senang semua? Senang. Jadi kalian tadi dengan menggunakan LKPD Mandiri kalian sudah membuat itu namanya algoritma. Algoritma menurut kalian masing-masing. Jadi tadi kan di sana kalian mencari harta karun dengan rute yang termudahnya. Itu namanya proses menggunakan algoritma. Sudah paham ya?
Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis.